Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikdad Nizami Aulia. Di sini saya akan menjelaskan peran Ketua Muhammadiyah selama menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya. Dimulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentunya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang mendirikan Muhammadiyah sebagai founding father, dan beliau juga menjadi ketua yang pertama dan menjabat dari tahun 1912 hingga 1923. Nah, ketika beliau menjabat, beliau mendirikan beberapa sekolah. Contohnya ya Mu'alimin yang sekarang namanya Mu'alimin Mu'alimat, dulu namanya Quake School Muhammadiyah sama Quake School Putri. Nah, selain itu juga beliau mendirikan PKO, yaitu Penolong Kesengsaraan Umat (OEMAT) yang diinisiasi oleh dari gagasan Haji Muhammad Suja. Dan sekarang PKO ini menjadi PKU, yaitu Pembina Kesejahteraan Umat. Dilanjutkan oleh Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim ini menjabat sebagai ketua dari tahun 1923 hingga 1934. Beliau mendirikan perkumpulan Az-Zakirat. Ini seperti koperasi, jadi ini membantu memberikan kas kepada Muhammadiyah pada masa itu. Lalu pada masa Kiai Haji Ibrahim ini juga Muhammadiyah mengalami perkembangan yang pesat karena kongres-kongres Muhammadiyah itu dilakukan di luar kota Muhammadiyah, sehingga mulai dikenal di daerah-daerah yang dilakukan kongres tersebut. Beliau juga mendirikan Fond Dahlan yang tujuannya untuk membiayai anak-anak miskin untuk bersekolah. Selain itu juga salah satu ide beliau adalah mengirim alumni-alumni lulusan sekolah tadi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mu'alimin Mu'alimat. Selain itu ada tablik school itu ke pelosok tanah air. Nah, ini namanya waktu itu anak panah Muhammadiyah. Nah, lalu lanjut Kiai Haji Hisham. Kiai Haji Hisham ini menjadi ketua dari tahun 1934 hingga 1937. Kiai Haji Hisham ini menyelaraskan pendidikan kolonial Belanda pada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Seperti Muhammadiyah ketika itu mendirikan sekolah yang setara dengan sekolah-sekolah Belanda, namun tetap itu ya Muhammadiyah gitu. Nah, dan di Jawa mulai berkembang pada saat itu sekolah Muhammadiyah. Lalu beliau juga meminta bantuan keuangan pada pemerintahan Belanda, walaupun jumlahnya sedikit, tapi dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah pada kepemimpinan beliau itu dapat berkembang. Selain itu juga beliau mendapat bintang jasa dari pemerintah Belanda. Dilanjut oleh Kiai Haji Mas Mansur yang menjadi ketua dari tahun 1937 hingga 1941. Salah satu karya beliau di Muhammadiyah adalah 12 langkah Muhammadiyah. Nah, ini sangat berperan di keorganisasian Muhammadiyah. Lalu dilanjutkan Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo menjabat dari 1944 hingga 1953. Nah, sebenarnya pada tahun 1941 kan Kiai Haji Mas Mansur ini aktif di 4 serangkai. Jadi beliau di Muhammadiyah digantikan oleh Ki Bagus Hadikusumo, lalu Ki Bagus Hadikusumo dipilih menjadi ketua pada 1944 hingga 1953. Salah satu karya beliau di Muhammadiyah itu membentuk MADM atau Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang didasari oleh rumusan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau juga menentang perintah pimpinan tentara Belanda yang dulu tuh untuk memerintahkan umat Islam dan tentunya warga Muhammadiyah untuk hormat kepada Dewa Matahari. Setelah itu Buya Sultan Mansur sendiri memimpin dari 1953 hingga 1959. Nah, ketika terjadi ancaman dan konflik antara Muhammadiyah dengan orang-orang komunis di Tanah Minang di akhir tahun 1925, Sultan Mansur diutus untuk memimpin
dan menata kepemimpinan dengan cara berdakwah yang dilakukannya itu tidak frontal dan akomodatif terhadap pemangku adat dan tokoh setempat, sehingga Muhammadiyah pun diterima dengan baik dan tentunya mengalami perkembangan yang pesat. Lalu lanjut Kiai Haji Yunus Anis. Beliau menjabat dari tahun 1959 hingga 1962. Kiai Haji Yunus Anis ini seorang politisi dan menjadi anggota DPR yang sedang disusun oleh Presiden Soekarno. Kesediaannya menjadi anggota DPR itu banyak dikritik sama tokoh-tokoh Muhammadiyah. Soalnya Muhammadiyah waktu itu tidak mendukung kebijakan Soekarno yang membubarkan Masyumi. Tapi kritik itu dijawab sama Kiai Haji Yunus Anis bahwa keterlibatannya ikut DPR itu bukan untuk kepentingan politik yang jangka pendek, namun untuk kepentingan jangka panjang, yaitu untuk sebagai perwakilan umat Islam yang nyaris tidak terwakili dalam parlemen. Yunus Anis mengawal gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah. Dan jadi kepribadian Muhammadiyah ini digagas oleh Kiai Haji Yunus Anis. Lalu dilanjut Kiai Haji Ahmad Badawi. Kiai Haji Ahmad Badawi ini berkiprah di Muhammadiyah, lebih luasa mengembangkan potensinya di bidang tablik. Nah, keinginan ini dijalani melalui kegiatan beliau sebagai guru madrasah dan melalui kegiatan dakwah setempat kayak mengisi pengajian dan pembekalan kemuhammadiyahan. Nah, karena itulah beliau dipercaya menjadi Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1933. Lalu karena banyaknya anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan pengurus Masyumi, waktu itu Masyumi jadi target penghancuran oleh rezim Orde Lama. Jadi dihembus-hembuskan. Jadi Muhammadiyah itu diisukan oleh PKI bahwa Muhammadiyah dituduh anti Pancasila, anti Nasakom, dan warisan DI-TII. Nah, Muhammadiyah itu berhadapan dengan banyaknya tekanan politik pada Orde Lama. Lalu karena banyak tekanan itu mendekatkan beliau kepada Presiden Soekarno, sehingga Pak Ahmad Badawi ini menjadi penasehat presiden di bidang agama pada tahun 1963. Lalu lanjut oleh Kiai Haji Fakih Usman. Kiai Haji Fakih Usman ini menjabat dari tahun 1968 hingga 1971. Kiai Haji Fakih Usman dilantik sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1968 hingga 1971. Namun baru beberapa hari menjabat, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat, beliau sudah aktif di Muhammadiyah di Jawa Timur, yaitu sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah periode 1932 hingga 19. Lalu dilanjutkan oleh Pak R. Farudin. Kan tadi Kiai Haji Fakih Usman pada tahun 1968 meninggal, lalu digantikan oleh Pak R menjadi sejak 1968, lalu menggantikan kepemimpinan Pak Kiai Haji Fakih Usman hingga 1971. Lalu ketika 1971 beliau dipilih lagi menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, beliau ini menjadi Ketua Pimpinan Pusat paling lama ya. Jadi selama dari tahun 1968 hingga 1990. Nah, Pak R sendiri itu meniti karir di Muhammadiyah dari bawah, yaitu benar-benar dari anggota, terus lalu jadi mubalik yang ditugaskan di pelosok-pelosok Sumatera, lalu baru dipercaya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, Pak R ini jadi pemimpin setelah melalui proses yang sangat panjang. Sebenarnya pada Muktamar 1990, Pak R itu diminta lagi jadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tapi dia masih berharap ada alih generasi. Jadi ada generasi baru di dalam Muhammadiyah. Tapi beliau tetap menjabat sebagai penasehat. Nah, lalu setelah Pak AR diganti oleh Kiai Haji Ahmad Azhar Ba'asyir.
beliau menjabat dari 1990 hingga 1995. Beliau ini sebenarnya intelektual yang sangat-sangat cerdas. Jadi pada masa revolusi, Azhar Ba'asyir bergabung dengan Kesatuan TNI Hizbullah di Jogja. Pasca kemerdekaan, Azhar Ba'asyir kembali bersekolah. Jadi di sekolah di Jogja, tamat kuliah, lalu karena pinter, Kiai Haji Ahmad Azhar Ba'asyir ini dipercaya jadi ketua pemuda Muhammadiyah yang pada saat itu baru berdiri tahun 1954. Nah, di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah intens memunculkan kegiatan dalam bentuk pengajian-pengajian dan mengurai beberapa persoalan keumatan dan pemikiran keislaman. Karya ilmiah yang pernah ditulis Azhar Ba'asyir cukup banyak dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai universitas. Lalu ketua yang selanjutnya adalah Profesor Amin Rais. Beliau menjabat dari tahun 1995 hingga 1998. Nah, Pak Amin ini meniti pendidikan SD hingga SMA itu di Sekolah Muhammadiyah. Nah, pada saat mahasiswa, pada awalnya beliau aktif di HMI. Namun sejak berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, beliau langsung bergabung dengan IMM. Nah, Pak Amin ini banyak menempa studi baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan beliau dikenal sangat cerdas di bidang politik. Nah, keterlibatan Pak Amin di pimpinan pusat Muhammadiyah itu dimulai sejak Muktamar Muhammadiyah di Surakarta. Beliau diberi amanah sebagai ketua majelis tablik, dan Pak Amin dipilih jadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1995. Nah, selain itu Pak Amin juga, setelah itu kan Pak Amin mendirikan Partai PAN. Nah, maka dari itu harus melepaskan posisi ketua Muhammadiyah ini harus digantikan. Nah, lalu kepemimpinan Pak Amin digantikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, Buya Syafi'i Ma'arif ini dididik di lingkungan Muhammadiyah. Awalnya Buya Syafi'i itu sekolah di Madrasah Mu'alimin Lintau di Sumatera Barat. Lalu beliau merantau ke Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta dan tamat pada tahun 1956. Nah, berbekal ilmu agama di Mu'alimin dengan program Anak Panah Muhammadiyah, beliau dikirim ke Lombok Timur, di Lombok Timur selama 1 tahun sebagai guru di sekolah Muhammadiyah. Nah, pada saat itu beliau menjadi ketua pimpinan pusat karena Pak Amin terjun dalam politik praktis, di mana Pak Amin menggerakkan reformasi terhadap Orde Baru. Nah, beliau menggantikan Pak Amin dari 1998 hingga tahun 2000. Dan pada tahun 2000 beliau terpilih kembali menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2000 hingga 2005. Setelah tidak menjabat sebagai ketua di pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Buya Syafi'i Ma'arif mendirikan Ma'arif Institute. Setelah Buya Syafi'i dilanjutkan oleh Pak Din Syamsuddin. Nah, Pak Din Syamsuddin ini ketua dari tahun 2005 hingga 2015. Nah, pada awalnya Pak Din menempa sebagai ketua Muhammadiyah periode 2005 hingga 2010. Tapi pada muktamar pada tahun 2010 beliau terpilih lagi dan diberi amanah sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah hingga 2015. Pak Din itu ketika menjabat sebagai ketua Muhammadiyah, beliau mampu membuktikan bahwa Muhammadiyah ini bukan hanya ormas Islam terbesar, tapi terbesar ini dilihat dari segi amal usahanya ya. Tapi beliau juga meneguhkan eksistensi dan peran kekinian Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan dan pencerahan menuju masyarakat utama yang menjunjung tinggi perdamaian dan kebersamaan antar umat di dunia. Nah, kepemimpinan Pak Den ini juga sangat banyak didirikan PCIM atau Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah ini berlokasinya di luar negeri ya. Jadi kayak di Malaysia, di
Jepang, di Turki, Mesir, dan Australia, dan di negara-negara lain itu ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Dilanjutkan oleh Profesor Haidar Natsir. Beliau menjabat dari 2015 hingga sekarang. Dilahirkan di Bandung, kesehariannya itu sebagai dosen di Visipol UMY. Nah, beliau ini menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah di masa kepemimpinan Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi dari periode 2000 hingga 2005. Nah, dan menjadi anggota Muhammadiyah itu dari tahun 1983. Nah, yang unik ketika pemilihan ketua Muhammadiyah tahun 2015, beliau terpilih menjadi ketua Muhammadiyah dan istrinya menjabat dipilih menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah. Jadi beliau sama istrinya itu ya nyambung lah. Jadi ketua Muhammadiyah dan ketua Aisyah. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan iskariman aw mujaidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.